Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu kembali di kebaktian anak Tabernakel Kasih. Yuk adik-adik, kakak undang ya, pagi hari ini kita mau bangkit berdiri karena kita mau siap-siap untuk pengalahan iblis. Yuk kita angkat satu pujian, markas iblis dihancurkan. Dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Tuhan Yesus, ya saya saksinya Tuhan. Amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kita mau angkat satu penyembahan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena sepanjang malam tadi Engkau sudah menyertai kami selama kami beristirahat ya Bapa, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan tubuh yang sehat dan nafas yang segar. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa datang, untuk bisa memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kiranya Engkau yang melancarkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau mengalahkan semua musuh, semua kuasa setan iblis. Yuk, kita menyanyi sambil gerak deh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ku kalahkan musuh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Selamat duduk adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih tahu ke adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Jangan lupa untuk adik-adik juga diundang untuk ikut Zoom santai bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Jangan lupa juga adik-adik share link Zoom-nya sama link ibadah setiap hari Minggu ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya supaya bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kita. Jangan lupa juga minggu depan akan ada ibadah onsite di gereja GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk, nomor 15, Vio Hotel. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita.
sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, Lingkupiku. Saat badai bergelora,
masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau terus pimpin kami Tuhan. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati Tuhan kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Halo adik-adik, shalom semua. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, di awal firman Tuhan ini Kak Kezia udah ngagetin aja. Kak Kezia udah ngebunyiin apa tadi ini? Ada yang tahu ini apa? Kalau kakak sih sebutnya ini fluid. Tuh, fluid. Ini tuh fluid adik-adik. Adik-adik sering denger gak? Fluid. Atau orang yang meniupkan fluid. Biasanya nih adik-adik, orang itu meniupkan fluid kalau lagi apa sih? Biasanya adik-adik dengar kalau lagi apa? Kalau lagi ada yang menyeberang, fluid dibunyikan. Atau kalau lagi parkir, Kak, kalau papa mama lagi parkir mobil atau motor, biasanya tukang parkirnya itu membunyikan fluid. Untuk apa sih? Agar pengendara bisa berhati-hati. Hati-hati karena ada yang mau menyeberang, atau hati-hati karena ada mobil yang mundur. Biasanya fluid ini dibunyikan. Artinya harus hati-hati nih, harus waspada karena ada yang mau menyeberang, karena ada sesuatu yang terjadi mungkin, maka kita harus berwaspada. Jadi, kalau kakak pagi ini membunyikan fluid, artinya apa? Artinya adik-adik harus hati-hati, harus berwaspada, karena ada hal yang membahayakan adik-adik. Ada hal yang berbahaya, makanya kakak tiup fluid ini. Apa ya yang membahayakan kita? Yuk, kita buka kitab kita. Kita harus waspada akan apa sih sampai Kak Kezia niupin fluid? Coba dibuka Alkitabnya. Kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tuh, alias hati-hati adik-adik, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wah, adik-adik, artinya apa? Artinya kita harus berjaga-jaga, harus hati-hati sampai kakak niupin fluid ini, kita harus waspada. Karena apa? Karena ada lawan kita, yaitu si iblis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lawan kita, yaitu iblis, setan, dan kuasa kegelapan. Emang bedanya apa, Kak? Emang bedanya apa antara iblis, setan, dan kuasa kegelapan? Kita bahas satu-satu yuk, lawan kita yang harus kita waspadai. Nah, adik-adik, yang pertama iblis ya. Selama ini, adik-adik kenal iblis itu sebagai sosok yang bagaimana? Biasanya kalau kakak-kakak di gereja atau orang tua mengatakan kepada adik-adik, iblis itu adalah sosok yang membahayakan, sosok yang harus dijauhi, karena dia akan menyeret kita masuk dalam dosa. Iblis itu adalah sosok yang berbahaya, menyeramkan, harus kita jauhi, harus kita hindari. Itu semua betul adik-adik, iblis adalah sosok yang harus kita jauhi betul-betul. Nah, tetapi sebenarnya adik-adik, iblis itu sebelumnya adalah malaikat. Iblis atau yang disebut Lucifer adalah malaikat yang begitu sempurna. Tuhan menciptakan Lucifer ini
begitu indah, dia berhikmat, dia itu memiliki talenta yang luar biasa. Bahkan Allah menempatkan Lucifer di tempat yang begitu istimewa, yaitu di dekat kerub. Nah, tetapi kesalahan Lucifer atas semua berkat, atas semua keistimewaan yang dia miliki, Lucifer ini berlaku sombong. Lucifer ini melanggar kekudusannya. Ia sombong, ia berlaku curang, ia penuh dengan kekerasan. Akhirnya Allah pun melihat itu, akhirnya Allah menghukum Lucifer. Allah menghukum Lucifer, akhirnya Lucifer alias si iblis ini yang tadinya di sorga ditempatkan di tempat yang paling istimewa, akhirnya Allah membuang iblis ke bumi. Iblis dibuang ke bumi karena iblis telah melanggar kekudusan yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah, itulah iblis adik-adik. Jadi sebenarnya iblis adalah malaikat. Malaikat yang begitu sempurna. Tetapi karena ia melanggar kekudusannya, ia berlaku sombong, berlaku curang, Allah pun menghukum dia dan dibuang dari sorga. Iblis dibuang dari sorga ke bumi. Nah, tetapi iblis gak mau sendirian. Liciknya itu adik-adik, iblis tidak mau sendirian saat dibuang ke bumi. Iblis mengajak malaikat lain. Coba yuk kita baca. Kita baca di mana? Wahyu 12. Kita buka Wahyu, kita paling terakhir. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 bagian A. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 bagian A. Yuk kita baca. Iblis ngajak siapa sih saat dibuang ke bumi? Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini tuh si iblis, si Lucifer. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, di ayat 4 dikatakan, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi, iblis saat dibuang ke bumi, ekornya itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, artinya sepertiga malaikat yang ada di sorga itu dibawa oleh iblis untuk ikut dilemparkan ke bumi. Dan sepertiga itu, malaikat-malaikat yang ditarik oleh iblis itu, itulah yang disebut dengan setan. Jadi setan adalah apa? Setan itu adalah sepertiga dari malaikat di sorga yang dibawa iblis saat dihukum, saat dibuang ke bumi oleh Allah. Oh, jadi itu bedanya Kak antara iblis dan setan. Nah, sekarang yang terakhir adik-adik, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini sangat-sangat berbahaya loh adik-adik, karena kuasa kegelapan adalah energi dari setan iblis. Kuasa kegelapan itu adik-adik seperti udara, dia tidak terlihat, tetapi dapat menyusup, dapat masuk, dapat mempengaruhi pikiran kita, dapat mempengaruhi perasaan kita, yang ujung-ujungnya itu berujung buruk. Ujung-ujungnya itu pasti kita jadi berbuat dosa, jadi ada perpecahan, jadi ada kesalahan. Itulah mengapa kuasa kegelapan sangat berbahaya. Misalnya nih adik-adik, kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik lagi jalan-jalan ke mall, adik-adik lagi jalan-jalan atau ke supermarket sama orang tua adik-adik. Lalu adik-adik melihat dari kejauhan, itu ada teman sekolah adik-adik. Si Budi misalnya namanya. Ada si Budi. Adik-adik udah nyapa, adik-adik udah melambaikan tangan. Tetapi Budi kok kelihatannya nggak menanggapi aku sih. Kok Budi nggak nanggepin aku balik? Kok Budi nggak nyapa aku? Nah, lalu kuasa kegelapan mulai tuh masuk ke dalam pikiran kita. Wah, jangan-jangan si Budi ini sombong ya. Budi ini pura-pura nggak mau lihat. Budi ini nggak mau temenan sama aku. Mulai deh
Kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran kita, membuat kita berpikir buruk, lalu mempengaruhi perasaan kita. Kitanya jadi kesel, kitanya jadi jengkel sama Budi, bahkan besokannya jadi musuhan deh. Padahal sebenarnya mungkin Budi emang tidak ngelihat adik-adik. Mungkin Budi matanya minus, kayak kakak matanya minus, jadi suka gak bisa kelihatan kalau ngelihat yang jauh. Jadi gak kelihatan deh kalau adik-adik tadi nyapa. Nah, itu salah satu contoh kerja kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu membuat pikiran kita menjadi salah, perasaan kita menjadi salah, membuat kita jadi akan berbuat dosa, membuat kita jadi marah, membuat kita jadi jengkel, jadi tidak suka cita. Itulah kerja kuasa kegelapan. Maka dari itu adik-adik, nih kakak bunyiin sekali lagi. Adik-adik harus hati-hati, harus terus berwaspada. Adik-adik harus fokus, harus terus bisa menjaga hati, menjaga iman, meminta Roh Kudus agar adik-adik tidak terpengaruh atas kerja kuasa kegelapan. Adik-adik mau bilang stop, gak mau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau adik-adik mulai sadar, wah ini kayaknya kuasa kegelapan mulai menyusupi pikiran aku, adik-adik harus langsung berdoa, harus minta pertolongan Tuhan agar adik-adik tidak terpengaruh lagi dari kuasa kegelapan. Mungkin adik-adik tidak setiap hari melihat iblis atau melihat setan. Mungkin adik-adik tidak pernah atau jarang bertemu dengan iblis atau setan. Tetapi kalau kuasa kegelapan selalu mempengaruhi adik-adik setiap hari, bahkan setiap waktu. Dia selalu mencari mangsa, dia selalu ingin menjatuhkan kita supaya akhirnya kita masuk dalam perangkapnya, masuk dalam jerumus, masuk dalam pengaruhnya yang berujung dengan dosa. Nah, selain itu adik-adik, selain dapat mempengaruhi kita, iblis, setan, atau kuasa kegelapan juga memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Adik-adik pernah lihat misalnya tiba-tiba bangku gerak sendiri atau pintu kebuka sendiri. Nah, itu memang setan, iblis, dan kuasa kegelapan itu memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal kita. Coba yuk kita baca dulu di Wahyu 16 ayat 14a. Wahyu 16 ayat 14a. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi emang iblis, setan, dan kuasa kegelapan itu bisa melakukan perbuatan ajaib. Tetapi adik-adik jangan mau tertipu, adik-adik jangan mau terbawa oleh perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka lakukan. Kita jangan mau dikelabuhi oleh perbuatan-perbuatan ajaib yang iblis, setan, atau kuasa kegelapan lakukan. Karena biasanya perbuatan ajaib yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan damai sejahtera, melainkan mendatangkan hal-hal buruk seperti kitanya jadi takut, kitanya jadi khawatir, kitanya jadi mau berbuat dosa. Nah, itu biasanya perbuatan ajaib yang dilakukan oleh si kuasa kegelapan ini. Jadi, adik-adik sekarang udah tahu apa itu iblis, apa itu setan, dan kuasa kegelapan, dan adik-adik harus berjaga-jaga, harus waspada, harus membunyikan flit. Artinya ada yang berbahaya. Adik-adik harus berwaspada, harus hati-hati. Karena kuasa kegelapan, iblis, setan itu selalu mengincar kita, anak-anak Tuhan, sehingga kita jatuh dalam dosa. Gak mau kan adik-adik jatuh dalam dosa? Ingat, upah dosa ialah maut. Tujuan mereka membujuk kita, mempengaruhi kita agar kita jatuh dalam maut. Adik-adik gak mau kan? Maka dari itu adik-adik harus selalu minta pertolongan Tuhan ya. Adik-adik minta pertolongan Roh Kudus. Adik-adik harus sadar bahwa kuasa kegelapan, iblis, setan itu ada di sekitar kita, tetapi Tuhan kita lebih dahsyat. Tuhan kita mampu menjaga kita dan kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Oke? Yuk kita buka ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari ayat pertama yang tadi kita baca. Masih ingat gak? Di mana?
di 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, adik-adik, mulai hari ini adik-adik harus hati-hati ya. Harus ingat ayat hafalannya. Setiap hari adik-adik harus berjaga-jaga, harus sadar atas kuasa si lawan kita, yaitu iblis, setan, dan kuasa kegelapan. Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami tentang iblis, setan, dan kuasa kegelapan ya Tuhan. Tuhan tolong agar kami, anak-anak-Mu Tuhan, bisa selalu berjaga-jaga, harus waspada, agar kami tidak terpengaruh Tuhan atas kerja iblis, setan, terutama kuasa kegelapan. Tuhan, kami tidak ingin terbawa oleh pengaruh dari kuasa kegelapan. Maka dari itu Tuhan, kami minta tolong Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.